Boleh enggak ngalap berkah dengan apa-apa yang pernah dipakai oleh Rasul atau yang menempel pada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena itu sudah biasa dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat biasa melakukan itu, rebutan ngambil sisa wudhu beliau, air bekas wudhu beliau, keringat beliau, rambut beliau, dan yang lainnya. Dan Nabi tidak pernah melarangnya sama sekali. Berarti dengan beliau tidak melarang menunjukkan apa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini yaitu pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula, yani ar-rajula bishimalihi au yamshiya fi na'lin wahidatin. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula,
yakni ar-rajula bishimali, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang, yakni seorang laki-laki, makan dengan tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kiri. Dan kita tahu semua bahwa kaidah mengatakan bahwa pada asalnya setiap larangan menunjukkan haram. Ya, setiap larangan itu menunjukkan haram. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan ada dalil lain yang memalingkan hukum asal ini menjadi hukum yang lain, misalnya menjadi sunnah atau mustahab. Tetapi selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari hukum asal ini, maka dia tetap menjadi hukum asal, yaitu haram. Insyaallah ya. Dan tentu bagaimana kita mengetahui dalil ini asalnya haram kemudian menjadi sunnah? Yang membaca perkataan para ulama dan penjelasan mereka para ulama, ya, dengan mendatangkan dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang sahih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kiri, tidak boleh. Dan ini haram, bisa hukumnya haram ini. Meskipun orang itu kan apa namanya Pak ya? Kidal ya. Kidal itu. Tetap kalau urusan makan tangan kanan. Meskipun nulis misalnya kan kidal tadi itu kan tangan kiri nulis atau mengambil sesuatu, insya Allah tidak masalah, tidak sampai kepada haram atau makruh. Tapi kalau khusus untuk makan ini harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Ya, apapun alasannya, kecuali kalau misalnya tangannya buntung, ya, nggak ada tangan kanan misalnya, adanya tangan kiri, ya sudah, bagaimana lagi. Tapi selama masih bisa digunakan untuk tangan kanan, harus dengan tangan kanan. Begitu ya. Dan kita tahu bahwa syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ini juga termasuk untuk minum, ya. Minum pun demikian. Makan, minum, meskipun tidak disebutkan minum, tetap hukumnya sama. Makan, minum tidak boleh dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan. Ya, insyaallah. Kemudian au yamshiya fi na'lin wahidin, atau berjalan dengan hanya memakai satu sandal. Ya, tidak boleh yang satu nyeker, yang satu pakai sendal, baik kanan maupun kiri, tidak boleh. Ya, karena ini nggak adil sama kaki-kaki, ya. Di samping itu adalah larangan dari Rasul, ya, larangan dari Rasul juga termasuk tidak berbuat adil kepada kaki-kakinya. Yang satu dapat, yang satu enak, yang satunya kena panas, kena duri atau kena ini, berarti kan nggak berbuat adil kepada kakinya. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 84. Haddatsana Qutaibah an Malik wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah
Riwayat hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Jika salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal atau sepatu, maka mulailah dengan kaki kanannya. Masya Allah, ini adab ya, adab memakai sandal atau sepatu. Dan dulu di awal-awal bab penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan sifat sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandal Rasul itu seperti apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Talinya seperti apa sih? Itu di bab-bab awal. Kemudian bab-bab berikutnya baru beliau ingin menjelaskan tentang kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Cara memakai sandal. Nah, di antaranya di sini adalah beliau membawakan hadis bahwasanya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian akan memakai sandal, maka mulailah dengan kaki kanan dulu. Setelah itu baru kiri, kanan, kemudian kiri. Ini adab yang mulia, ya, adab yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan jika ia hendak melepas sandal, melepasnya, maka mulailah dengan kaki kiri. Memakai kanan kemudian baru kiri. Kalau melepas, kiri dulu baru kanan. Nah, ini mungkin adab-adab yang sudah ma'ruf, sudah biasa kita lakukan itu, dan memang ini pelajaran dari kita TK ya, atau dari orang-orang tua kita dulu semasa kita kecil. Dan itu sudah mendarah daging ya, bahkan insya Allah setiap hari kita melakukan itu. Tetapi masalahnya di sini kita kan tahu dalilnya gitu. Oh, ternyata ini toh dalilnya. Oh, ternyata Nabi yang menyuruh. Oh, itu contoh dari Nabi dan perintah Nabi SAW. Dengan ini kita semakin yakin bahwa ini adalah sunnah. Ini sunnah. Berarti dengan kita mengetahui dalil ini, kemudian kita praktekkan dalam keseharian kita, berarti kita telah menjalankan sunnah Nabi SAW, dan dengan itulah Allah berikan pahala, ganjaran. Masya Allah ya. Nah, inilah di antara hikmah dan faidah kita talabul ilmi. Makanya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju apa? Barang siapa yang berjalan yaltamis, untuk mencari ilmu. Yaltamis. Ya, yaltamis kalau kita terjemahkan yang mencari, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yaltamis, kalimat yaltamisu itu tadi diterjemahkan dengan mencari dan menuntut. Artinya di sini mencari dengan cara yang sangat mudah. Yaltamis itu, ya, bentuk pencarian yang ringan, yang mudah, yang gampang, tidak butuh waktu lama, tidak butuh ini, mudah, ringan sekali.
Ya mungkin kita lah ya mungkin ini termasuk kita nih ya. Rumah dekat ya, rumah dekat. Terus habis sholat subuh ya kan langsung gitu. Nggak butuh berjam-jam, nggak butuh perjalanan jauh, enggak. Ringan sekali nggak nih? Ringan sekali, gampang sekali. Tidak butuh ini, tidak butuh itu. Ringan, mudah. Atau misalnya yang mau sandaran juga dilarang nggak? Nggak kan Pak ya? Sandaran monggo, sandaran. Sambil minum boleh? Monggo boleh. Itu kan mudah kan? Mudah. Tapi subhanallah, dengan amalan yang ringan, dengan kerja yang ringkes, mudah, gampang, ringan, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya juga di sini bahwa ketika kita mendapatkan ilmu seperti ini, dan ilmu ini kita yakin akan kebenarannya. Nah kita kan tadi duduk pokoknya mudah kan ya, mudah. Kemudian kita dapat satu ilmu misalnya, mendapatkan satu ilmu yang kita yakin itu benar, itu sahih dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita amalkan ilmu tersebut, maka itu menjadi sebab masuk surga. Kayak gini nih, kayak ini. Misalnya ini kita tahu bahwa pakai sendal kanan dulu, kemudian kiri, ngelepasnya kiri dulu, kemudian kanan. Kemudian kita praktekkan, kemudian kita amalkan, dan kita tahu itu benar-benar dari Rasul, hak dari Rasul. Insya Allah itu sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Dari pekerjaan yang ringan, dari pekerjaan yang mudah, yaitu duduk seperti ini. Masya Allah ya. Dan ini karunia Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya ini. Nikmat yang besar. Ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa seperti ini. Tatkala banyak dari saudara-saudara kita yang tidak mampu melakukan apa yang kita lakukan, yang ringan, yang mudah ini, tapi semua ini adalah kebaikan buat kita, dunia dan akhirat kita. Masya Allah, jangan dianggap kecil urusan majelis ilmu ini. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh, jangan meremehkan, jangan menganggap kecil urusan majelis ilmu seperti ini. Satu hadis saja misalnya nih Pak ya, satu hadis saja kita baca dalam satu majelis, itu adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah, satu hadis saja, dan kita tahu itu benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik Allah ya untuk bisa membaca hadis, mendengar hadis, terus penjelasan hadis meskipun sedikit, tapi itu nikmat karunia Allah yang sangat besar sekali. Karena ini perkataan manusia terbaik, perbuatan manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa dunia dan akhirat. Masya Allah, sebuah karunia besar ketika kita diberi kesempatan untuk ini, ya membaca hadis, ya mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dari manusia terbaik, pemimpin seluruh manusia, pemimpin seluruh anak Adam di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka misalnya satu hadis ini saja kita praktekkan, mudah-mudahan itu salah satu sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Karena kita yakin ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi dan yang dikerjakan oleh Nabi, semua itu karena bimbingan siapa? Bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu.
Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan akhi. Sabda Nabi SAW, saya ulangi, jika seseorang di antara kalian hendak memakai sandal, maka mulailah dengan kaki kanan, dan jika ingin melepasnya, maka mulailah dengan kaki kiri. Kemudian falyakunil yaminu awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kaki kanan adalah kaki yang memakai sandal terlebih dahulu dan terakhir ketika melepas sandal. Ya, hendaknya kaki kanan adalah kaki yang memakai sandal terlebih dahulu dan terakhir ketika melepas sandal. Dan kita semua dan sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuatu yang mulia dari sebelah kanan terlebih dahulu. Sebagaimana hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu hadis nomor 85. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ash'athu huwa bin Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, hadis ini diriwayatkan dari ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun, senang mendahulukan bagian-bagian kanan. Fi tarajjulihi atau mastata'a, selama beliau mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan bagian kanan selama beliau mampu, yaitu fi tarajjulihi, yaitu dalam hal menyisir rambut, ya, menyisir rambut, wa tana'ulihi, dan dalam memakai sandal kanan dulu, wa tuhurihi, dan bersuci yaitu wudu kanan dulu, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang baik, dari perkara-perkara yang mulia, maka beliau senang memulai dari sebelah kanannya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, seperti masuk masjid, seperti memakai pakaian, baju kanan dulu, pakai celana kanan dulu. Nah, seperti itu. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang mulia, maka dimulai dari sebelah kanan, baru setelah itu kiri. Dan hadis ini sangat masyhur, ya, sering kita dengar. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini, yaitu dalam bab sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 86. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdillah qala haddatsana Abdurrahman
ibn Qais Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani wa Abi Bakrin wa Umara wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsmanu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sepasang tali. Ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Sifat sandal Rasul memiliki 2 tali. Dan penjelasannya sudah berlalu. Demikian juga Abi Bakrin wa Umar. Demikian juga sandal Abu Bakar dan Umar. Sama, sandal Abu Bakar dan sandal Umar. Tentu beliau keduanya ini melakukan itu karena ingin mencontoh Nabi SAW. Meskipun wallahu alam ini dalam urusan adat dan kebiasaan ya, tetapi saking cintanya beliau Abu Bakar dan Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, meskipun itu bukan urusan ibadah, ya, bukan perkara akhirat begitu loh. Tapi saking cintanya kepada Nabi, ingin persis seperti Nabi SAW. Bahkan dalam urusan sandal ini, Masya Allah, itu Abu Bakar dan Umar, sandalnya sama dengan sandal Rasul SAW, karena kecintaan keduanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Sedangkan orang yang pertama kali membuat sandal dengan 1 tali adalah Utsman. 1 tali itu gimana, Pak? Gini ya, kayak ya gini gitu ya, gitu. Itu Utsman. Sebelumnya ya 2 tali umumnya kan begitu. Masya Allah. Sampai hal-hal seperti ini disampaikan oleh sahabat ya. Dari hal-hal yang kecil ini loh disampaikan oleh sahabat yang mulia. Karena semua ini berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya, taib. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebutkan, dijelaskan oleh penjabar kitab ini hafizahullah, beliau berkata, perkataan Utsman tadi, sedangkan orang yang pertama kali membuat sandal dengan 1 tali adalah Utsman, maksudnya menggunakan 1 tali saja. Dan dalam hadis ini cara memakai sandalnya sama dengan yang biasa, bukan dengan tujuan ibadah, bukan tujuan ibadah. Jika karena ibadah, pasti Utsman tidak akan meninggalkannya, tidak akan meninggalkan 2 tali tadi itu. Seandainya itu ibadah, tentu Utsman tidak akan meninggalkan dengan 2 tali. Akhirnya dia membuat dengan 1 tali tadi itu. Berarti ini bukan urusan ibadah, tapi dalam rangka tadi kecintaan yang tinggi, yang besar sekali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib.
Selesai sudah hadis-hadis kita, hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala tentang sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada pembahasan penting sekali. Pembahasan sangat penting sekali yang dibawakan oleh penjabar kitab ini, hafizahullahu taala. Kata beliau, pelajaran penting berkaitan dengan tabarruk. Tabarruk itu kalau bahasa kita ngalap berkah. Ngalap berkah. Pelajaran penting berkaitan dengan tabarruk. Tabarruk dari mana ini? Dari peninggalan Nabi SAW yang terpisah dari tubuh beliau, seperti rambut, atau yang senantiasa menempel pada tubuh beliau seperti jubah. Berarti rambut, sandal termasuk, jubah, baju, rambut, apalagi? Ya tadi sendal, termasuk ini. Boleh enggak ngalap berkah dengan apa-apa yang pernah dipakai oleh Rasul atau yang menempel pada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena itu sudah biasa dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat biasa melakukan itu, rebutan ngambil sisa wudhu beliau, air bekas wudhu beliau, keringat beliau, rambut beliau, dan yang lainnya. Dan Nabi tidak pernah melarangnya sama sekali. Berarti dengan beliau tidak melarang menunjukkan apa? Boleh. Kalau itu tidak boleh, pasti dilarang oleh Nabi. Pasti dilarang oleh Nabi. Tapi kalau tidak dilarang berarti boleh. Tapi kita baca penjelasan beliau hafizahullah. Diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka biasa menyimpan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka biasa menyimpan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, memperhatikan, menjaganya dan mencari berkah darinya. Sebagaimana yang telah disebutkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ummu Salamah adalah ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki juljul. Apa juljul itu? Di sini disebutkan semacam lonceng kecil atau berbentuk mirip lonceng. Ya berarti kayak minuman gini tapi bentuknya kayak lonceng begitu. Ya. Bulbul dari perak yang di dalamnya ada beberapa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disimpan sama Ummu Salamah, istri beliau, rambut Nabi di bulbul tadi itu. Ya. Dan jika ada orang yang terkena ain itu sihir dari pandangan atau mengeluh sakit, maka ia membawa air, kemudian Ummu Salamah menggerak-gerakkan, yaitu merendam sebentar rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam air yang dibawa, kemudian orang yang sakit itu meminumnya dan menggunakan untuk berwudu. Ini riwayat sahih insyaallah. Ibnu Hajar berkata berkaitan dengan riwayat ini, maksudnya adalah jika ada orang yang mengeluh sakit, maka ia mengirim satu bejana air kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah meletakkan rambut-rambut tersebut di dalam bejana air tersebut, mencuci di dalamnya dan kemudian mengambilnya kembali. Setelah itu pemilik bejana meminum airnya
atau mandi dengannya dalam rangka mencari kesembuhan sehingga ia mendapat berkah. Ya mungkin kalau minuman ini ya, kemudian rambutnya itu dicelup-celupin dikit ke air sini, kemudian diminum atau buat mandi atau buat wudhu, dan insya Allah sembuh karena mengandung keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sudah ma'ruf, sudah biasa dilakukan oleh para sahabat dan dilakukan oleh generasi-generasi yang datang setelah mereka, khususnya para tabi'in. Ya, tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat. Hafizahullah, Allah Ta'ala mengkhususkan bagi nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan seluruh bagian tubuhnya mengandung berkah, seluruh tubuhnya mengandung barokah. Dan memang Allah kehendaki itu. Di rambutnya, mungkin jenggotnya, atau mungkin keringatnya, atau ingusnya, ya, atau ludahnya, atau bekas air wudhunya, semuanya barokah. Dan itu khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tok. Ingat, ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak untuk yang lain. Bahkan tidak juga untuk manusia terbaik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Bakar. Tidak juga untuk Abu Bakar, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lanjutkan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum biasa mencari berkah dari keringat beliau. Keringat beliau, air ludah beliau, rambut beliau, bekas air wudhu beliau. Ini semua dikisahkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kata beliau, mencari berkah dari peninggalan-peninggalan Nabi SAW adalah benar dan dicontohkan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hukumnya tetap disyariatkan sampai sekarang ini, sampai zaman sekarang ini tetap disyariatkan. Dan bukan hanya untuk para sahabat dan tabi'in saja, tidak. Berarti sampai sekarang bisa. Kata beliau, mungkin ada pertanyaan begini, apakah masih ada peninggalan-peninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman sekarang ini? Nah, itu pertanyaannya, masih ada enggak? Di mana kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa itu adalah rambut Nabi? Ada enggak? Bener yakin 100% enggak itu rambut Rasul? Atau itu sandal Rasul? Atau itu jubah Rasul? Bener enggak? Masalahnya bener enggak itu loh? Yakin enggak? Begitu. Kata beliau, adapun peninggalan-peninggalan beliau berupa hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, dan muamalah-muamalahnya terjaga di dalam buku-buku hadis dengan sanad yang sahih. Betul gitu? Iya. Ibadah Rasul, muamalah Rasul, akhlak Rasul, adab-adab Rasul, akidah Rasul, semuanya terjaga rapi, bagus banget sampai sekarang ini dengan sanad-sanad yang sahih dari para perawi-perawi yang sahih. Seperti hadis ini, sebagaimana dalam kitab ini, sahih-sahih, kan gitu Pak ya? Rambut beliau jelas, ini akhlak beliau, adab beliau, ibadah beliau, semuanya terjaga, betul-betul terjaga, tidak diragukan lagi. Tapi masalahnya tadi itu loh, peninggalan-peninggalan tadi loh, ada nggak riwayat-riwayat yang benar, riwayat-riwayat yang sahih? Itu dia pertanyaannya, ya. Kata beliau, hafizahullah, akan tetapi yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan beliau seperti rambut, sandal, tongkat,
atau yang semisalnya. Apakah benda-benda tersebut masih ada pada zaman kita sekarang ini? Maka jawaban atas pertanyaan ini mengandung beberapa masalah. Masalah yang pertama, sesungguhnya peninggalan-peninggalan Nabi SAW jumlahnya sangat sedikit. Ingat tuh, peninggalan beliau itu sedikit banget. Karena kezuhudan beliau. Kezuhudan beliau. Bajunya paling 1-2, sendalnya mungkin 1. Udah itu aja. Gak banyak yang ditinggalkan Nabi itu. Beda sama kita ya. Baju sak pira, Pak? Baju sak lemari, gitu kan? Berarti peninggalan ini kita banyak gitu kan? Sepatu, masya Allah, sak rak, berapa rak itu? Baju dan semuanya itu kita. Tapi Rasul enggak. Sedikit banget peninggalan beliau itu. Baik. Jadi peninggalan-peninggalan Nabi jumlahnya sangat sedikit. Di antara buktinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya dari Amr bin Al-Harith bahwa ia berkata, Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan 1 dirham pun. Jadi ketika beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan 1 dirham pun. Dirham itu apa, Pak? Mata uang emas atau perak? Dirham. Perak atau emas? Perak. Mana lebih besar nilainya? Ya, dinar, emas. Ini kecil ringan, sedikit banget. Beliau meninggal tidak meninggalkan 1 dirham pun. Berarti kalau bahasa kita sak rupiah pun lah begitu loh. Serupiah pun. Atau 1 dinar pun. 1 dirham, 1 dinar enggak. Atau seorang hamba sahaya laki-laki pun tidak meninggalkan budak. Atau seorang hamba sahaya wanita pun. Atau apapun ketika beliau wafat. Enggak apa-apa belas kecuali apa? Seekor bighal. Bighal itu hewan hasil persilangan antara kuda dan keledai. Itu saja yang berwarna putih. Senjatanya dan sebidang tanah yang beliau sodakohkan. Nah, sama itu disodakohin. Gimana ini? Senjata dan sebidang tanah bighal memang itu ditinggalkan oleh Nabi SAW, tapi itu untuk disodakahi. Berarti nggak ninggal apa-apa. Masya Allah, itu beliau SAW. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, sesungguhnya peninggalan-peninggalan Nabi SAW tersebut berangsur-angsur hilang seiring dengan berjalannya waktu yang disebabkan adanya pertikaian antara kaum muslimin. Terjadi nggak, Pak? Pertikaian dalam tubuh kaum muslimin? Oh iya, peperangan dan yang lainnya. Nah, ini mempengaruhi hilangnya apa? Peninggalan-peninggalan Nabi SAW tadi. Bisa aja rebutan, akhirnya udah daripada ribut, dihilangin aja dan selesai. Ini dia. Masya Allah. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar yang artinya bahwa Rasulullah SAW membuat cincin dari perak. Nanti ada pembahasan tentang cincin Rasul. Bahwa Rasulullah SAW membuat cincin dari perak. Cincin itu biasa dikenakan di tangannya. Kemudian setelah beliau wafat disimpan oleh Abu Bakar cincin itu. Kemudian setelah Abu Bakar wafat disimpan oleh Umar. Kemudian setelah Umar wafat disimpan oleh siapa? Utsman. Dan akhirnya terjatuh ke dalam sumur Aris. Jatuh itu cincin Rasul ke sumur yang namanya sumur Aris. Hilang sudah. Hilang. Dan cincin itu berukiran Muhammad Rasulullah. Ini bulat Muhammad Rasul Allah gitu. Yang buat stempel itu loh, stempel surat itu juga. Dan beliau pakai itu. Ya Allah, hilang berarti kan hilang cincin Rasul. Dan cincin Rasul berapa?
Satu. Kalau hilang ya udah. Masya Allah. Tayyib. Ini termasuk sebab hilangnya peninggalan Rasul tadi itu karena pertikaian di antara kaum muslimin, hilang tuh. Di antaranya adalah termasuk di antara sebab hilangnya peninggalan Nabi adalah wasiat beberapa sahabat agar peninggalan Nabi yang ia miliki dikubur bersamanya ketika wafat. Para sahabat kalau punya peninggalan Rasul, misalnya pernah dikasih Rasul ininya gitu ya, disimpan di rumahnya, dan dia berwasiat, kalau aku mati nanti kubur ini bersamaku. Berarti hilang kan? Hilang. Nah, ini termasuk faktor hilangnya peninggalan Nabi. Wasiat beberapa sahabat agar peninggalan Nabi SAW yang ia miliki dikubur bersama ketika dia wafat. Sebagaimana dilakukan oleh salah seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad, bahwa ia mewasiatkan hal tersebut. Kemudian sebab yang ketiga adalah terjadinya perang. Kalau yang pertama di pertikaian, tapi pertikaian tidak sampai perang. Nah, ini sebab lain adalah terjadinya peperangan. Barang siapa yang membaca buku-buku sejarah seperti kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah kitab yang ditulis oleh siapa? Ibnu Katsir. Maka ia akan menemukan adanya beberapa barang yang hilang, seperti kain selimut dan selembar kain yang hilang di akhir daulah Abbasiyah. Hilang itu, yaitu ketika bangsa Tartar Mongol menyerang kota Baghdad dan membakarnya barang-barang tersebut. Berarti perang besar nih Pak ya, Tartar, belum tahu semua. Itu banyak peninggalan Rasul yang tersimpan di sana. Ya udah, di bumi hanguskan, dibakar oleh pasukan Tatar. Hilang sudah. Nah, ini masalah yang jelas bahwa peninggalan beliau berangsur-angsur hilang. Masalah yang ketiga dan yang terakhir, ini adalah masalah yang paling penting dalam bab ini, yaitu tidak adanya bukti kuat. Tidak ada bukti kuat yang meyakinkan, sehingga setiap orang membutuhkan bukti yang sangat kuat yang bisa memastikan bahwa peninggalan tersebut adalah peninggalan Nabi. Dari mana kita tahu itu peninggalan Nabi? Harus ada sanadnya, harus ada perawi-perawinya, dari ini sampai sekarang misalnya. Harus. Ini yang paling penting ini, ya, yaitu bukti. Mana buktinya kalau itu rambut Rasul? Mana buktinya itu sendal Rasul? Mana buktinya itu baju Rasul dan seterusnya? Mana buktinya? Sebutkan sanadnya. Sebutkan sanadnya. Dan itu sulit banget. Maka penulis berkata, penjabar kitab ini berkata, hafizahullah, oleh sebab itu banyak ulama yang menyatakan peninggalan Nabi SAW pada zaman sekarang ini tidak bisa dipastikan masih ada. Tidak bisa dipastikan masih ada. Karena tidak adanya bukti kuat yang menetapkannya, sehingga tidak boleh ada orang mencari berkah dengan sesuatu yang diduga sebagai peninggalan Nabi, diduga, kecuali ia benar-benar yakin bahwa barang tersebut adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dugaan dan kira-kira saja tidak berlaku dalam bab ini dan tidak diterima, karena ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Bahaya banget. Bisa saja itu dijadikan jimat ya, dan yang lainnya. Ini bahaya banget. Berarti ini masuk dalam masalah akidah. Masuk dalam masalah akidah. Bahkan tidak hanya masalah akidah, masalah tauhid. Masalah tauhid ya.
Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.